Testing karburator Skywave seri ke-36 dari Mas Jusnandar Marga Cinta Buah Batu Bandung. Terima kasih ya Mas ya atas pembeliannya. Tuhan berkati kesehatan di masa pandemi Covid, supaya sekeluarga tidak kena, tetap sehat, sejahtera, tercukupi semuanya. Amin. Marga Cinta Buah Batu Bandung. Ini Skywave-nya Night Rider ya, hitam semua. Lumayan bagus, standatan. Plat nomornya D3002PR. Terima kasih. Setelah dibeli pagi hari ini saya proses. Langsung saja kita coba. Nah, seperti biasa, ini bisa dikalemkan lagi, tapi bisa kalem sekali. Cuma nggak saya setel di kalem sekali, nanti olinya nggak naik. Bahaya noken as dan temlar itu ada gesekan, terjadi gesekan di sana. Pistonnya juga kurang mendapat semprotan oli di belakangnya ya, ada lubang untuk menyemprot oli. Ya, hasil dari pompa oli samping yang di bawahnya, yang di bagian kipas. Itu menyemprotkan oli, ledengnya itu lumayan jauh. Kalau ada hambatan atau RPM-nya nggak tercukupi, takutnya kondisinya kering, nggak basah. Langsung saja ciri khas karburator dari saya, cepat naik, cepat turun. Ber. Sekarang coba gas sedikit, sudah meraung apa enggak? Gradual. Enak ya, nggak ada seraknya. Naik perlahan-lahan. Biasanya kan ada seraknya gitu kan, itu karburatornya kurang bagus, settingnya kurang maksimal. Kalau ini lembut, jadi untuk jalan enak, tapi performa lumayan ini. Gas dikit aja sudah. Nah, ini motor saya geser karena getaran mesin. Pakai standar tengah licin, jadi bergeser motornya. Oke, tinggal kirim. Terima kasih Mas. Oh ya, jangan lupa filter udaranya dibersihkan. Ini filter udara Skydrive. Kalau Skywave ada di sini, di atas CVT besar itu ada filter kertasnya. Jangan dibiarkan beroli ya. Jadi main kering. Saya matikan dulu. Jadi main kering. Jadi kalau beli standarnya biasanya ada basah, seperti oli tipis, oli encer itu. Entah WD-40 atau sekelasnya gitulah. Itu dibersihkan saja pakai bensin, diinternasionalkan sama seperti filter udaranya mobil. Jadi kalau sudah kering, nah itu tidak ada hambatan dalam flow-nya udara. Jadi wajib kering tanpa oli. Dan PR yang lainnya seperti CVT maupun mesin harus clear, beres. Jadi nanti konsultasi kendalanya ya di karburator, pemasangan karburator saja gitu. Jadi kalau untuk masalah lain ya sebenarnya bukan karena karbunya ya, sebab perangkat lainnya ini mempengaruhi juga. Jadi bisa-bisa disalahkan karbunya karena ya pengalaman dari customerku yang sebelumnya, ada yang meninggalkan PR di mesin, klepnya bocor, jadi nggak bisa stasioner. Setelah dia bereskan, saya bilang PR-nya mungkin bersihkan ruang bakar, kerak-kerak di ruang bakar itu dibersihkan, klepnya diskur klep, pokoknya bersih, mesin sehat. Ternyata setelah dilakukan berhasil, bisa langsam. Ternyata bukan dari karburator saya, dari mesinnya.
dan ada yang sambat, kok lari 40 km per jam. Wah, yang bener aja ini. Kecepatannya masa sama kayak sepeda listrik di 40 km per jam nanti. Malu-maluin ya. Nggak mungkin lah karburator saya lari di 40 bisa dicaci se-Indonesia saya. Jadi pasti bukan karburatornya. Kalau jettingnya karburator ini sudah matang beres. Jadi pasti lari kencang. Seperti di seri ke-18 itu Master Hayate, master saya itu. Saya terinspirasi dari Hayate-nya yang bisa lari 130 km per jam. Pernah saya bahas di seri ke-18. Itu idola saya, sudah saya idolakan lama. Nggak taunya pesen karbu di saya. Wah, ini grogi saya, tapi saya wajib memberikan yang terbaik. Dan ternyata bisa, akhirnya bisa di 125 km per jam. Mungkin di seri ke-37 saya sudah izin, dapat permitnya, dapat permissionnya dari master saya Setiawan. Kemungkinan di seri 36 akan saya bahas. Saya perlihatkan videonya dia tes. Ini master saya speed freak ya. Jadi berani dia menggapai top speed. Kesukaannya dia top speed sama seperti saya ini. Hobinya sama. Jadi ya setelah PR-nya sudah selesai semua, saya yakin motornya bakal irit. Sudah irit, lari kencang. Top speednya maksimal karena jettingnya sudah matang, sudah ketemu di seperti Mas Paijo di Lampung, plat BE, namanya Paijo plat BE kalau di namanya di Facebook. Nah, itu plat BE maksudnya ya, dari Lampung. Dia ada di seri ke Lampung, ada di seri ke-29. Dia Hayate. Dia bisa lari ke 120 km per jam. Kalau yang Hayate-nya master saya yang di Setiawan seri ke-18 itu mampu 125 km per jam. Kencang-kencang Hayate ini ya. Semoga di Skywave juga bisa kencang, bisa 120-an. Sebab saya sudah coba yang di Skywave yang seri ke-23 punyanya Mas Sucipto itu di 105. Kisaran 105. Entah ya. CDI-nya mungkin ya yang beda ya, Skywave dengan Hayate. Hayate ini mungkin penyempurnaan, jadi mampu top speednya maksimal, mampu melebihi target. Setahu saya di Skywave ini kayak 105-110 sudah hebat ini, sudah bagus, sudah kencang. Mungkin Hayate mengalami perbaikan di entah daging pickup coil sepaket dengan CDI-nya, CDI Hayate. Kalau ini SkyDrive ini sama ya, kurang lebih sama dengan daging pickup coilnya 42 mili, saya hitung. Itu sama 41,7 sama dengan spin. Jadi speknya kurang lebih sama, cuma beda perkabelan aja. Perkabelan di CDI. Jadi kalau mau tukar guling bisa beli Cop Satria FU, dirubah jalurnya CDI SkyDrive ke CDI spin. 11-12 itu CDI spin sama Skywave ya, sama persis, beda nomor serinya di CDI tapi jalurnya sama, spek daging pickup coilnya ini sama. Jadi kurang lebih sama ini spin SkyDrive Skywave. Hanya Hayate saja ini yang istimewa ini mungkin CDI nya, jadi top speednya itu kuat di RPM atasnya. Mungkin ekstra lama ya pengapian di CDI-nya, itu merciknya agak lama ya di RPM atasnya. Kalau yang spin SkyDrive ini cuma meletik, tis cuma sedikit. Nah, durasinya pendek, singkat. Kalau di Hayate mungkin agak lama ya. Jadi kuat dia, RPM atasnya kuat sampai bisa main di kisaran 120-an. Rasanya kayak sudah lumrah ini kalau saya monitor di Facebook. Hayate-nya orang-orang member-member ini sepertinya kuat di putaran atas, jadi pingin beli saya. Oke, sekian, terima kasih Mas Jusnandar ya telah dibeli. Maaf ya ngobrol sejenak, chit-chat
ngelantur sana sini. Mumpung masih pagi, hari yang cerah. Ini agak mendung ya. Moga-mogaan hujan aja sekalian. Oke. Biar dingin, hawanya panas. Beberapa hari ini hawanya panas. Oke, sudah selesai, tinggal bungkus. Oh, pangkon kabel gas. Ini berat sekali nih buat pangkon kabel gasnya. Jadi nggak simple, nggak sesederhana orang pikir. Pangkon kabel gasnya ini menyita waktu, tenaga, kepresisian. Jadi waktunya habis di kepresisian itu tadi. Saya buat sepresisi mungkin, sama seperti karburator Skywave Hayate. Sudutnya karena landai, yang Skydrive Spin itu kan agak curam. Ini dibuat landai. Dan sistemnya di karburator pangkon kabel gas karburator Skywave Tokaido punya saya ini bisa di knockdown, jadi bisa dibongkar pasang. Dibongkar untuk apa? Untuk dijual ke pengguna spin, pengguna Skydrive. Jadi kasta tertinggi ini di karburator Skywave bisa disetorkan ke pengguna spin maupun Skydrive. Kalau untuk kebalikannya nggak bisa. Jadi kalau karburator spin dibuat untuk pengguna Skydrive harus dimodif pangkon kabel gasnya. Untuk diberikan di Skywave tetap juga butuh pangkon knockdown. Jadi paling istimewa lah karburator Skywave ini. Entah harganya ini rencana mau naik apa enggak ini ya. Karena payah membuat pangkon kabel gasnya ini sudah payah, minjetnya juga sudah mulai keteteran, mulai langka. Entah nanti mungkin seri-seri berikutnya harganya bakalan naik. Jadi maaf ya para Skywave maupun Hayate, karena keterbatasan bahan dan kelangkaan minjet. Jadi sementara yuk dibeli, mumpung saya masih harganya 340.000. Entah nanti rencana naik berapa, disesuaikan dengan keadaan nanti. Keadaan sulit nanti ya terpaksa naik. Kalau keadaannya bahannya mudah didapat dan membuatnya tidak payah, karena prosesnya panjang. Dari mulai pemotongan, penggerindaan, setelah digerinda dan bor. Jadi prosesnya ada 2, bor dan gerinda. Setelah itu dicocokkan, ditekuk. Nah, ditekuk ini butuh kepresisian, presisi sekali sehingga PNP nggak sampai meleset. Nanti setelah saya kirim nanti ada komplain gitu, itu tidak diinginkan. Cara kerja saya bukan begitu. Sebisa mungkin 0 komplain. Jadi semangat Jepang, presisi Jepang. Jadi nggak asal-asalan seperti cara kerja orang lain gitu. Saya sebisa mungkin kerja sebaik mungkin, terbaik mungkin. Seakan-akan motornya ini buat motor saya, bukan buat motor orang lain. Jadi saya kerja begitu. Nah, setelah bor dan gerinda itu dicat. Catnya itu cat primer, nggak asal langsung hitam gitu aja. Tapi cat primer dulu, cat dasaran, baru cat hitam. Cat hitamnya spesial samurai, tahan bensin. Jadi menggunakan bahan-bahan yang terbaik. Nah, ini kedepannya lihat nanti apakah berat ataukah masih muda. Nanti saya pikirkan matang, jangan khawatir. Nah, mumpung sekarang masih saya kasih harga yang lama 340, silakan dibeli. Nanti saya pasti woro-woro, atau istilah bahasa Indonesianya itu announcement apa ya, bahasa Inggris announcement apa. Saya kasih speak. Nah, apa ya istilahnya, sounding. Nah, saya soundingkan nanti. Saya kasih ancer-ancer, apa ya, ancang-ancang. Harganya mau naik. Nah, mumpung silakan masuk Skywave dan Hayate. Ya, sekarang tinggal bikin pangkon kabel gas lalu kirim.
4 nomor ini menunggu 5 karbu ya. 32, 33, 34, 35, 4, 5 sama ini. Oke, terima kasih ya.